Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir di ruangan ini tepat waktu. Sebelum kita melanjutkan proses kegiatan kita ini, awalnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar semuanya Anda? Di sini Anda semua sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Pak. Baik, Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah sebuah layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling, di mana layanan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah pribadi Anda masing-masing yang Anda alami, dan selain itu layanan ini juga bertujuan untuk melatih berkomunikasi Anda. Bapak harap Anda semua aktif dan terbuka dalam menyampaikan masalahnya dan bersukarela dalam mengikuti kegiatan ini, dan yang paling penting Anda semua bisa menjaga rahasia apapun yang terjadi dalam diskusi kita kali ini, dalam konseling kelompok kita hari ini, tidak diumbar di luar sesi ini. Baik, Pak. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tata caranya bagaimana. Oke, yang pertama itu Bapak nanti akan menanyakan masing-masing Anda semua tentang masalahnya. Dan Anda semua boleh menyampaikan masalah. Setelah itu baru kita diskusikan masalah siapa yang mau kita angkat dalam konseling kelompok hari ini. Dan Anda masing-masing boleh menyampaikan pendapatnya tentang masalah kawan yang telah kita angkat. Kan Bapak belum kenal satu sama lain ini. Boleh kita kenal dulu? Boleh, Pak. Bapak ada permainan itu namanya rangkai nama. Oke. Contohnya seperti ini. Namanya siapa? Diana, Pak. Diana. Namanya? Pita, Pak. Oke, Pita. Sebelum Pita bilang nama dia, bilang dulu nama kawan sebelahnya. Contohnya Pita, Diana, Pita. Oke, Pak. Mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Kita mulai. Bisa, Pak. Perkenalkan, nama saya Yana. Yana Pita. Yana Pita Maryam. Yana Pita Maryam Nini. Yana Pita Maryam Nini Muri. Yana Pita Maryam Nini Nuri Nini. Yana Pita Maryam Nini Yuri Nuri Nini Nata. Diana, Pita, Maryam, Nini, Nuri, Mimi, Nata, Pak Wabil. Sebelumnya Bapak ada satu permainan lagi nih. Nama permainannya itu tepuk angka. Nanti permainannya seperti ini. Nanti kalau Bapak bilang angka ganjil, kalian tuh tepuknya 2 kali. Kalau Bapak bilang angka genap, kalian tepuknya 1 kali. Mengerti semuanya? Ya, kebalikannya. Bisa kita coba? Bisa. 3, 1. Lagi. Ganjil 2, genap 1. Berarti kalau misalnya suruh ke 3 tetap 2. Ya. 6. Satu kan Pak? Ya, kan genap. Secara Pak, itu ada Lagi ya.
9, 7, 2, 1. Oke, semuanya udah fokus ya? Belum? Belum nih? Satu lagi ya. 3, 6. Oke, kita ulang lagi. Udah semuanya fokus. 6, Bagus. 7, 8. Berfokus, Pak. Saya lagi, Pak. Satu, 3, 5, 4. Baik, kayaknya Anda semua sudah fokus. Bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Bisa, Pak. Sebelum melanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Pertanyaan jadi ini kita masalahnya masalah pribadi atau tidak? Ya, masalah pribadi. Ada lagi? Tidak, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, di sini Ananda semua bisa menyampaikan masalah pribadi yang Anda rasakan. Kita tadi kan perkenalan kita sudah mulai sebelah kanan Bapak, kita mulai sebelah kiri. Baik, Bapak. Oke, nah, Anda boleh menyampaikan masalah yang Anda alami. Saya ini, Pak. Saya tidur kalau malam. Karena kayak walaupun harus sekolah besok tuh saya bisa tidur jam 2, jam 3 gitu lah. Paling cepat paling jam 12 sampai jam 1. Sama kayak akan seperti itu juga. Masuk-masuk ibadah. Kalau mau nikah, kalau saya itu susah untuk mengatur keuangan, Pak. Soalnya uangnya itu dipastikan kemana, Pak? Kayak mau minta sama orang tua, pasti orang tua nanya mana uangnya, baru tambah sekian. Ini, Pak. Ini Kalau saya, Pak, jelasin ini karena di sekolah sibuk kegiatan, Pak. Jadi kesehatan saya menurun, Pak. Maria. Pinta. Kalau kita, Pak, kadang-kadang kayak ini, Pak, sering pusing, kayak hidup sendiri. Kalau saya, Pak, sama kayak dulu, Pak, sulit untuk mengatur keuangan. Kayak itu kenapa di pengeluaran? Nggak tahu, Ini kan yang Bapak sudah menyampaikan masalahnya masing-masing. Mulai dari Natal itu masalahnya sulit tidur. Mulai dari ini sama kayak Natal tadi sulit tidur juga. Kalau Nuri keuangan. Kalau Nini kesehatan. Iya, Pak, kesehatannya menurun, Pak. Kesehatan Sibuk menurun. kegiatan. Kalau Mariam sama kayak ini tadi kesehatannya juga menurun. Kalau Binta kesehatan juga. Kalau Yana keuangan. Pada kesempatan ini masalah siapa yang mau kita angkat? Maria. Maria, Pak. Maria, Iya. Pak. Maria, Pak. Ya, karena kami penasaran nih, Pak, kenapa dia bilang tadi akhir-akhir ini saya ingin nasihat aku tuh. Oke, Mariam boleh ceritakan lebih dalam. Jadi kan, Pak, saya itu dengan tidur, terus sempat tidur posisi pola itu sama PSI. Habis itu saya punya orientasi lagi, Pak. Jadi orientasi lagi itu pemakaman di otak itu. Jadi di otak rambut itu ada salah satu yang ada cairannya itu. Itu jadi model itu artinya pemakaman di bagian sendi otak. Waktu itu nggak dipindahkan itu sama keluarga, cuma sampai ke CT aja, cuma sampai CT scan, terus dirawat beberapa hari sampai scan salah. Terus habis itu karena nggak
orang tua dan obat salahnya itu putus. Entah kenapa gimana ceritanya, jadinya vertigo itu Pak. Jadi saya sering pingsan itu, saya sering pingsan banget. Teman-teman sekelas itu kayak ya mereka tuh terpaksa kayak jadi PMR tiba-tiba lah ya Pak, gitu kan. Jadi kalau misalnya udah saya udah nggak merespon mereka dengan baik, saya udah kebingungan atau lidah saya udah mulai kaku, misalnya gitu kan, mereka yang sigap gitu. Saya ngerasa kayak repotin mereka gitu Pak. Udah gitu juga obat yang saya minum itu nggak sedikit. Dari Odemai, obat saraf itu satu obat Odemai aja itu udah hampir 3 jenis obat yang gede gitu. Terus obat vertigo itu ada 2 gitu. Terus obat bipolar itu ada 2. PTSD kan udah pakai obat ya, sekarang kalau PTSD gitu Pak. Terus belakangan ini kayak kalau bangun tidur itu kepalanya pusing terus gitu, bawaan apa ya, pusing berat, terus kepalanya berat gitu. Kadang juga pikirannya itu sampai bikin mual gitu Pak. Udah satu mentok satu pikirannya itu sampai mual. Terus di beberapa waktu kalau sakit kepala atau pusing, mata sebelah kanan tuh nggak sinkron. Terus guling, kanan juga katanya kayak apa, nggak mau nonton sendiri gitu loh dia, ketik-ketik sendiri yang sebelah kanan gitu. Terus kalau bipolarnya beberapa waktu normal sih Pak, kalau pulang itu kita saya lagi nggak stabil ya. Tapi kalau pas sama mobil itu memang betul dan khawatir banget, terus sampai ke rumah juga masih sakit. Jadi satu sisi sampai minum obat, terus sisi lain itu obat. Tapi merasa kayak obat itu kayak udah nggak mempan lagi, karena kami gitu obat itu kan itu kalau misalnya udah pingsan, takutnya pingsan sendirian gitu. Terus sampai kepalanya lagi karena kita sudah ada yang memang kawan-kawan masing-masing boleh sampaikan pendapatnya tentang cerita atau masalah yang dialami oleh Maria tadi. Sebelumnya boleh nanya nggak Kak sama Maria? Kan tadi dia bilang kayak dia tuh sering yang itu kan, yang kategorinya kambuh. Itu kira-kira yang menyebabkan kambuhnya tuh pikiran yang terlalu berisik kah? Atau emang dari ininya kayak memang ada waktu tertentu dia kambuh tapi tanpa sebab gitu. Biasanya kan kalau misalkan ini kadang karena pikiran kita berisik kayak asam lambung kan nggak hanya karena makan telat aja nih kambuhnya. Kalau pikiran berisik kan juga kambuh. Nah kalau vertigo ini kayak mana? Apakah karena pikiran juga mengganggu atau ada faktor lainnya? Kalau vertigo ini biasanya vertigo tuh kembali tiba, dia misalnya gitu, atau dia tiba kehilangan gitu. Tapi kalau dari dokter kemarin dibilang tuh pertama karena kopi, terus nikotin sama MSG, biji kopi sama nikotin. Ya, berarti kalau misalkan ini berapa sih Maria minum kopi? Nah, misalnya nih, sehari Maria makan kopi 5 kali, mungkin Maria bisa kurangi menjadi 3, atau mungkin nanti bisa jadi 1 kali sehari. Kalau misalkan Maria lebih cenderung minum kopi, kalau misalkan yang bikin ya usahakan yang kalau misalkan masak nih, usahakan sedikit aja yang punya terlalu banyak. Kalau misalkan emang itu menyebabkan setidaknya kamu lagi nikotin ya, nikotin. Usahakan jangan mendekatkan nikotin dulu, jauhkan dulu nikotin dulu kalau bisa. Oke, itu aja sih dari ini untuk Maria. Kalian boleh menyampaikan pendapatnya atau sarannya. Pada Nata boleh. Ya, menurut saya permasalahan dari Maria ini lumayan tinggi ya, lumayan lagi sih memang sudah jawab, apalagi untuk anak usia kita gitu kan. Kalau saya pun sendiri kayak gitu kayaknya udah capek, udah nangis-nangis gitu ya. Jadi
eh, menurut saya mungkin kalau misalkan ada pola hidup yang kurang baiknya gitu atau mungkin masih bisa dikurangi itu tuh dikurangi gitu untuk menghindari hal-hal itu kan. Apalagi sekarang ngekos kan sekolahnya, takutnya nanti nggak ada orang di kos, nggak ada tetangga kosnya, nanti minta bantuannya nggak tahu. Mungkin bisa kita kayak kalau misalkan kalian lagi pusing nih, bisa mungkin langsung call kawannya kayak untuk jaga-jaga gitu kan. Atau misalkan memang orang tuh lagi sibuk, ya usahain gimana gitu. Takutnya kalau sendiri kan juga bahaya, nanti orang nggak tahu gitu kan. Itu sendirian orang kira oke-oke aja gitu. Terus ya itu kalau masalahnya jangan terlalu dipikirin. Memang kan masalahnya udah pikirkan sendiri gitu kan, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Takutnya itu nanti makin bikin drop. Itu kalau untuk hal-hal yang kurang baiknya kalau bisa dikurangin, kalau belum bisa mungkin ya pelan coba dulu dikit-dikit, jangan langsung stop gitu. Itu sih. Saya Pak, kalau untuk Mariam, kalau bisa dari ini untuk Mariam mana, kan banyak tuh obatnya. Kalau bisa diselesaikan satu-satu dulu penyakitnya gitu. Kalau nanti kayak sekaligus makan obat itu sekali makan obat itu sama obat yang lain, nah takutnya nanti kan kayak ada FMP kayak gitu kan, yang kayak enggak diinginkan. Nah kalau bisa tuh ya itu tadi selesaikan dulu sakitnya. Maksudnya gimana ya? Satu-satu dulu diobatin gitu. Nanti kalau Mariam memang nggak mau punya sakit itu, ya mereka harus punya tekad, aku nggak mau sakit lagi gitu. Nah kalau Mariam tekadnya itu udah nggak ada, kalau nggak semangat minum obat, ya nanti takutnya ada kompleks dari penyakit itu, penyakitnya kompleks. Jadi harapan kita menghindari penyakit kayak gitu kan. Jadi Mariam tuh ya apalah ikutin arahan dokter gitu. Sehat lah Mariam. Iya. Kalau menurut saya Pak, si Mariam harus lebih semangat lagi untuk proses menjalani pengobatannya seperti minum obat tadi. Menurut saya, si Mariam harus menjalani pola hidup yang lebih sehat lagi. Yang tadi apa kata yang tadi bilang dokter bilang harus hindari kopi, jangan minum kopi lagi. Micin, jangan banyak-banyak lagi supaya penyakit yang tadi itu tidak terus terusan lagi, supaya bisa dan obatnya terus diminum. Kalau Muri? Dari Muri ya Pak, kalau yang mengubah pola hidupnya harus sehat lagi, terus memilih lingkungan yang lebih sehat juga. Itu. Kalau Mimi? Dari Mimi Pak, kalau bisa Mariam ubah sedikit itu, hindari nikotin, terus kurangi minum kopi, karena kan mengubah seseorang itu nggak mudah ya. Jadi kurangin aja, gak usah, jangan buru-buru gitu, kurangin aja itu kopinya. Terus sehat-sehat lah ya, harus lebih sehat lagi, jangan sering begadang. Ya kan juga bisa dari begadang tuh. Semangat untuk sembuhnya obatnya, jangan lupa minum obat. Iya, selesaikan obatnya, habiskan obatnya. Harus ada pikiran, Iya. harus sembuh. Obatnya harus sesuai dengan apa Mariam, kami di sini siap. Insya Allah. Kalau itu Pak dari diri, kalau orang lain cuma ngasih obat, kalau kita sendiri nggak mau untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Iya. Jadi Mariam harus punya tekad yang kuat buat bisa sembuh. Iya Mariam gitu. Dulu aku juga pingin loh, kayak di waktu aku tuh lagi ada masalah, aku tuh kayak penyakit itu datang aja lah gitu. Kayak orang tua waktu itu di pondok, orang tua tuh kesakitan, terus uang bulanan menumpuk gitu kan. Jadi aku tuh kayak berdoa penyakit orang tua aku tuh ya aku aja gitu, aku yang nanggung gitu.
Nah ternyata itu ucapan adalah doa. Iya, nggak bisa dong kita gitu. Udah masuk. Udah berapa? 20. Iya, lanjut aja soalnya kampusnya ini kan dibanding udah ada mungkin kalau Lempar lagi diskusinya. Kayak mana tadi? Gini, ini kan teman-temannya udah ada nih yang memberikan saran, memberikan pendapatnya. Terus kita bagaimana menurut Maria mengenai pendapat teman-teman? Gitu ya. Nanti ya biar pada aja. Tadi kan kawan-kawan Mariam sudah memberikan saran pendapatnya masing-masing. Bagaimana menurut Mariam? Apakah Mariam bisa menerapkan apa yang disampaikan kawan-kawannya? Harusnya bisa ya Pak, tapi kan kalau kopi itu kan memang kebetulan Maria itu sedang dalam proses penghafal Quran, jadi bangunnya itu cukup pagi, jadi sekalian kita lanjut gitu kan. Nah di proses penghafal kan ngantuk ya Pak, kita bangun jam 2 jam 3 gitu kan, makanya selalu sediain kopi di jam 2 jam 3 itu biar nggak ngantuk waktu menghafal mau bacaan. Terus paginya pergi sekolah, Maria bawa kopi lagi di tumbler kecil gitu, biar waktu di sekolah tuh nggak ngantuk karena minum obat segitunya itu efeknya juga ngantuk gitu. Jadi kayak antara obat dan adiktif yang lagi Maria adiktif itu tuh kayak bertentangan gitu loh. Misalnya Maria minum obat ngantuk minum kopi kayak gitu, sementara kopi itu adalah salah satu penyebab dari si vertigo itu tadi kayak gitu. Jadi itu nih kayak rantai setan gitu, kayak rantai sinambungnya nggak bisa putus gitu. Tapi kalau Maria coba untuk cut off, bukan cut off ya, pelan-pelan kopi dan juga nikotin sama MSG juga kayak kita jajan juga nggak mungkin nggak ada MSG-nya. Ibu masak mungkin bisa masak yang natural. Iya, masak yang teknik MSG lah ya. Tapi kalau misalnya udah di luar, kayak kita jajan ke kantin MSG semua nggak sih isinya? Di mana aja di kantin kita jual salad kayaknya nggak ada deh gitu kan. Jadi kalau misalnya di luar tuh agak susah cut off MSG. Terus juga lidah kita tuh kan bakal lebih dominan sama yang berasa ya gitu. Jadi kayaknya agak sedikit sulit, tapi ya itu sih. Sebenarnya Maria itu kepengennya tuh lanjutin pengobatan ke rumah sakit itu, dilanjutin lagi pemeriksaan karena waktu itu setelah CT scan itu harusnya di EKG lagi gitu, tapi karena orang tua Maria tidak menghendaki jadi tidak di EKG gitu. Karena kalau misalnya di EKG itu bisa lebih detail di mana titik yang bengkak, bagaimana pengobatan selanjutnya kayak gitu. Karena nggak di EKG jadi kayak nggak ngerti nanti simpang siur obatnya gitu. Jadi masih ini nggak ada kontrol gitu ke rumah sakit lagi atau memang udah berhenti gitu? Sejauh ini udah berhenti. Kali-kali ya yang waktu di rumah sakit itu aja. Obatnya itu pakai obat yang pertama kali dirasipin sama dokter. Jadi kalau misalnya obatnya habis ya di apotek nggak bisa bersama. Saya Pak, kan itu kan label kemarin kan udah berhenti tuh. Ada nggak kayak efek-efek penyebabnya terus mau nggak lagi kayak kontrol gitu? Atau orang tuanya kenapa kok bisa sampai berhenti di situ? Kenapa nggak lanjutin gitu? Soalnya kan itu kayak masalah serius gitu. Takutnya kenapa kan sedikit demi sedikit tergroti. Kalau orang tua sendiri alasannya itu karena obat dokter itu mempengaruhi kesehatan ginjal. Jadi orang tua tidak mau saya itu kecanduan obat dokter itu yang pertama. Terus yang kedua, orang tua saya itu nggak sempat nganterin saya ke rumah sakit. Jadi rumah sakit yang bisa EKG sama CT scan itu ada di kecamatan lain yang jaraknya itu sekitar 2,5 jam dari rumah saya. Jadi
kalau mau kontrol seminggu sekali itu agak sulit kayak gitu. Makanya orang tua milih untuk makan obat aja, kita pakai ke obat herbal. Sempat minum obat herbal tapi lama reaksinya. Jadi pakai proses yang lama sementara kepala tuh kelingan maunya saat itu juga berhenti gitu kan. Kalau pakai obat herbal itu dia butuh proses beberapa bulan dulu kayak gitu, kayak dibersihin dulu apa badannya gitu, baru masuk minum obat ini, baru masuk minum obat ini. Kalau itu gitu. Tapi ya menurut saya kalau mau beli obat herbal itu emang harus resep dokter. Kenapa? Karena kayak ini kawan saya kan beli obat herbal tuh sendiri, terus dia karena minum obat herbal sendiri itu dia bisa jadi ini penyakit karena nggak cocok herbalnya itu. Nah waktu itu almarhum saya itu meninggal karena kayak salah satu obat yang herbal itu yang kita konsumsi yang nggak dia resep dari dokter, terus nggak cocok, ya udah seiring dia punya sakit dan akhirnya sehari sebelum dia meninggal itu ketahuan sakitnya apa, ginjal gitu. Berarti kalau obat herbal itu tergantung kecocokan tubuh kita lagi kan. Harus tanya dokter dulu kita kalau mau Nah, kalau udah itu makanya nih sama Mariam kan lagi juga pakai obat herbal. Itu kan reaksinya lama tuh. Kira-kira setelah itu reaksinya tuh dia berubah ke lebih baik lagi atau kayak ada menimbulkan reaksi lain? Kalau herbal ini, kalau kemarin minum obat herbal sih nggak ada reaksi yang aneh-aneh ya. Cuma beberapa penanganannya lama aja gitu. Kalau reaksi lain-lain itu memang nggak ada sih. Jujur sebenarnya Mariam jauh lebih nyaman minum obat dokter karena lebih cepat aja gitu, lebih responsif aja gitu obat-obat dokter daripada obat herbal. Kalau Yana, Ini kan masalah Mariam agak berat nih Pak. Dalam proses penyembuhan minum obat itu sempat nggak Mariam mikir untuk menyerah proses pengobatan ini? Oh, itu udah di titik mau nyerah ya karena pertama mau minum obat, yang kedua ngerasa kayak kenapa aku nggak bisa sesuai teman-teman yang lain gitu. Masa gara-gara sakit itu jadi terbatas gitu ya, nggak bisa ikut banyak organisasi, nggak bisa ikut banyak kegiatan. Terus kalau misalnya ada tugas yang lebih atau di luar dari kemampuan itu jadinya kadang pusing atau segala macam, atau misalnya kayak lagi udah nge-schedule aku mau ngelakuin ini tapi paginya vertigo, itu kayak ya kan mau ngelakuin ini nih jadinya nggak bisa kayak gitu. Atau udah ngerjain misalnya kayak udah ngerjain tugas, udah selesai tugas, udah semangat mau ngumpulin, pas paginya tuh vertigo kayak gitu kan. Satu sisi kan tetap pengen masuk gitu kan, tapi nggak bisa, kayak bimbang kalau nggak masuk ketinggalan pelajaran, kalau masuk ngerepotin kawan kayak gitu. Itu sih yang jadi pertimbangannya. Ibu Nuri, Maria Pak Mariam pakai tadi ya. Udah namanya Mariam pakai tadi ya. Udah namanya di resep dokter, katanya ya coba bicarakan lagi sama orang tua, kasih pandangan juga sama orang tua. Kalau Mariam namanya obatnya dari dokter, lalu mungkin nanti jangan apa ya, mikir kok menjadi teman itu merasa menjadi beban ya, enggak kayak gitu. Itu kayak kita juga butuh ini teman juga ya, biar ini sih temannya ya Betul-betul dorongan kayak membuka dua. dan juga milih hubungan yang lebih sehat juga, teman-teman yang bisa ya. Mimi, Kalau dari saya Mbak ya kayak sama dari teman-teman kayak Nuri juga, jangan berpikir kalau teman-teman itu kamu merepotkan mereka, karena teman-teman yang lain pasti juga ngerti kalau kamu sakit butuh bantuan gitu. Kan nggak mungkin kan kalau kamu sakit nanti orang teman-teman yang lain biarin, kan nggak enak itu, nggak etis. Karena kan teman walaupun nggak dekat tapi kan teman gitu.
saya Pak. Oke. Sekarang Maria ada nggak kepikiran kayak mau konsul gitu ke dokter? Ada nggak kaitan tadi yang kayak MSG, nikotin segala macam itu dengan penyakitnya, boleh nggak dikombinasi atau mungkin boleh tapi dikit aja gitu konsumsinya biar tahu gitu batasan pemakaiannya itu penggunaannya. Iya soalnya kan tadi kayak harus mengerjakan juga harus ini kan banyak kegiatan lain juga dibantu sama kopi tadi. Tapi boleh nggak dikombinasi sama obat-obatnya? Mana tahu mungkin boleh cuma sedikit gitu. Kalau untuk kontrol, jujur pengennya kontrol ulang, pengen ngelanjutin pengobatan, pengen sampai tuntas, nggak cuma sampai di lagi, sampai tuntas, sampai sebenarnya Maria masih penasaran ya edemanya tuh masih ada nggak sih, ODP itu masih ada nggak sih? Soalnya waktu nanya sama beberapa dokter saraf, dokternya bilang dia tuh ada yang tetap aja, ada yang melebar, ada yang seiring waktu juga bisa hilang sendiri katanya gitu. Cuma kita kan nggak tahu bilangnya pakai apa, masa iya buka hilang gitu aja kan gitu. Kalau kita aja buka kasih obat gitu ya tempes kan. Terus kalau misalnya kombinasi antara pantangan sama obat sebenarnya nggak sinkron, ya nggak sih kita yang kurang gitu. Tapi yang akan diusahakan untuk kurangi gitu ya kan. Sebenarnya nikotin, kafein juga kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit sebenarnya tidak mengganggu, malah badan kita juga sebenarnya butuh kafein, dia butuh kafein gitu kan untuk penyemangat badan gitu kan, badan itu juga butuh kafein. Jadi Semangat. semangat. Iya. Kalian pasti sembuh. Terima kasih. Bapak rasa konseling kelompok kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin tahu kesan dan pesan Anda masing-masing. Dimulai dari Yana, silakan. Kesan diskusi konseling kelompok kita ini sangat seru Pak. Masalah yang kita angkat juga lumayan berat ya Mbak. Masalah dari Maria itu bukan masalah yang cukup ringan. Terus pesannya semoga diskusi ini berlanjut lagi Pak. Belum kita. Kalau saya Pak, pesan-pesannya tuh senang bisa berbagi cerita gitu. Kalau pesannya, kalau kita memang punya penyakit nih pribadi masing-masing, kalau yang mau sembuh, tekadkan ya, saya tuh mau sembuh gitu. Karena gimana ya, pas udah merasakan sakitnya tuh kayak nggak kuat gitu loh. Kayak gitu lah saya waktu itu. Jadi itu kalau memang jangan sampai punya penyakit, sehat itu mahal. Sehat itu mahal, serius. Kalau udah sekali punya penyakit yang memang kayak parah itu, kayak susah, lama kita untuk proses sembuhnya. Jadi sehat-sehat ya teman-teman. Terima kasih. Saya ini sangat berkesan karena ternyata kemarin merasa tidak sendiri dan ternyata mindset kemarin tentang membebani orang lain itu nggak semua ternyata merasa berbani. Ada yang itu sangat berempati dan simpati kepada Mariam, merasa sangat didukung dan tidak sendiri, terus bisa jadi lebih semangat lagi dan lebih percaya diri bahwa bisa sembuh dan bisa sembuh gitu, walaupun butuh proses yang lama lagi. Terus bisa kawan-kawan persuasi ini berempati dan simpati kepada siapapun, even mereka nggak punya sakit yang parah, gitu kan. Terus untuk sering membantu orang lain. Terus kalau pesan untuk konsep kita dilanjutin. Nini. Oke, dari saya Pak, pesannya saya sangat seru karena dengan ini ternyata dari kita banyak yang memiliki masalah pribadi. Nah pesannya, saya berharap semua masalah yang ada di sini bisa kita bahas Pak. Pesannya, nanti nggak akan Pak, bisa sharing-sharing dulu sama yang lain dan pesannya, Mariam coba kita juga sama orang tua kan kita berhubungan juga kan sama orang tua. Mimi. Kalau dari saya Pak, kesannya alhamdulillah senang bisa bertemu dengan teman-teman yang lain juga.
Terus kalau misalnya sudah konseling ini lanjut Pak, biar bisa membahas masalah teman-teman. Data. Menurut saya rasanya seru ya Pak, berbagi cerita. Terus kalau untuk pesannya, Mariam semangat terus, jangan mikir hal-hal yang buruk. Terus hal-hal yang buruk kalau bisa dikurangi. Atau harus langsung stop. Terus Baiklah, mari kita tutup konseling kelompok kita hari ini. Belum Bapak tutup, kawan-kawan yang lain tadi ada menyampaikan ingin melanjutkan konseling kelompoknya di lain hari. Nah, kita sepakati mau di hari apa, jam berapa, dan di ruangan yang mana. Hari yang sama, ruangan yang sama. Ada di ruangan ini Pak. Sepakat semuanya? Oke. Sebelumnya Bapak terima kasih kepada Anda semua yang telah aktif dan terbuka dan telah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Marilah kita tutup konseling kelompok kita ini dengan mengucapkan doa. Ya Allah Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la